warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang pemuda yang cerdas yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1875. Jung lahir di desa Keswil dekat Swiss. Ayahnya adalah seorang pendeta di desa tersebut. Ayah Jung bernama Paul Jung. Ayah Jung selain seorang pendeta adalah ahli filologi handal. Jung mampu menguasai banyak bahasa, di antaranya bahasa Latin, sastra kuno, dan bahasa Sanskerta yang ada dalam kitab suci umat Hindu. Secara personality, Carl Gustav Jung adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Dia tidak fokus pada sekolahnya dan bukan pribadi yang gemar berkompetisi. Jung memiliki banyak cabang ilmu seperti zoologi, biologi, paleontologi, dan arkeologi. Sekaligus sebelum akhirnya dia memilih mempelajari bidang kedokteran. Lebih dari itu, Jung memperkaya khasanah keilmuannya dengan mempelajari beberapa cabang ilmu yang lain. Sebut saja yaitu mitologi, gotisisme, referensi Kristen, alkimia, dan termasuk juga dua cabang ilmu yang lain yaitu filsafat dan gotisme. Adapun yang melatar belakangi keinginannya untuk mempelajari sebuah cabang ilmu tersebut adalah keinginan untuk memadukan antara ilmu humanisme dan eksakta, yang jika keduanya dipadukan maka akan lahir keilmuan yang menyatu. Jung menikah dengan seorang perempuan yang memiliki ketertarikan pula dalam bidang ilmu. Dia adalah Emma Ronsensbach. Pada tahun 1907, Jung bertemu dengan Sigmund Freud melalui sebuah tulisan mengenai interpretasi mimpi. Keduanya akrab sebagai guru dan murid. Namun, Jung tidak selalu berpatokan dengan Freud. Bahkan setelah debat keduanya yang terjadi pada tahun 1909, hubungan Jung dan Freud mulai merenggang. Nah, tahun 1948, Jung mendirikan sebuah institut yang bernama C.G. Jung yang berlokasi di Zurich. Jung mengalami trauma yang menyakitkan pada Perang Dunia Pertama, yang kemudian mendorong dirinya untuk melahirkan teori-teori kepribadian yang fenomenal. Untuk membuktikan penelitiannya, Jung mengunjungi berbagai negara seperti halnya mendatangi suku primitif yang ada di Amerika serta India. Ada setidaknya 200-an karya yang telah ditulis, baik itu yang sudah maupun belum dipublikasikan. Beberapa diantaranya yaitu Psychiatric Studies, Psychogenesis and Mental Disease, Experiment Research, Freud and Psychoanalysis, Symbol of Transformation, to Israel on Analytical Psychological Types, The Structure and Dynamics of the Physics, dan masih banyak lagi. Adapun prinsip-prinsip teori Jung yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip oposisi. Berbagai sistem, sikap, dan fungsi kepribadian saling berinteraksi dengan 3 cara, yaitu yang pertama saling bertentangan atau opose, yang kedua saling mendukung atau kompensat, yang ketiga bergabung menjadi kesatuan atau sintes. Nah, menurut Jung, prinsip oposisi sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Oposisi juga terjadi antar tipe kepribadian, ekstraversi lawan introversi, pikiran lawan perasa, dan penginderaan lawan intuisi. Nah, prinsip yang kedua yaitu ada prinsip kompensasi. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga agar kepribadian tidak mengalami gangguan. Misalnya bila sikap sadar mengalami frustasi, sikap tak sadar akan mengambil alih.
Ketika individu tidak dapat mencapai apa yang dipilihnya, dalam tidur sikap tak sadar mengambil alih dan muncullah ekspresi mimpi. Nah, yang ketiga yaitu ada prinsip penggabungan. Nah, menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada agar tercapai kepribadian yang seimbang dan integral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Yang pertama adalah kesadaran atau conscious. Conscious ini adalah merupakan hal yang dapat dirasakan oleh ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat sadar dari ego lahir, perasaan identitas, dan kontinuitas seseorang. Di sini ada macam fungsi jiwa, yaitu yang pertama adalah fungsi jiwa rasional. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran ini menilai atas dasar benar atau salah. Yang kedua itu adalah perasaan, menilai atas dasar senang dan tidak senang. Yang kedua adalah fungsi jiwa irasional yang dilakukan dengan penginderaan atau sadar indrawi. Yang kedua adalah intuisi, tak sadar atau naluriah. Yang kedua adalah ketidaksadaran, yaitu adalah ketidaksadaran pribadi, berisi segala hal yang diperoleh individu selama hidup, termasuk fungsi dan sikap jiwa yang non-dominan. Pengelompokan emosi, memori, persepsi, dan harapan menjadi tema tertentu yang kemudian mendasari perilaku. Yang kedua adalah ketidaksadaran kolektif, berisi semua pengalaman dari seluruh umat manusia yang diwariskan sebagai predisposisi pada individu. Ketidaksadaran ini adalah manifestasi dari ketidaksadaran kolektif dalam mimpi atau fantasi, yaitu archetypes. Jenis-jenisnya adalah persona, yaitu adalah cara individu dalam menampakkan diri keluar. Yang kedua adalah anima atau animus. Manusia adalah makhluk biseksual. Biologis, hormon, dan psikologis adalah karakteristik temperamen dan sikap. Nah, di sini ada tipe-tipe psikologis menurut Carly Jung. Yang pertama adalah thinking extrovert. Nah, thinking extrovert ini adalah sifat kaku, menekan perasaan, objektif, dan dogmatif. Yang kedua adalah feeling extrovert. Di sini feeling extrovert itu menekan pikiran, sangat emosional, memiliki konformitas yang tinggi, tidak peka dengan pendapat atau pikiran orang lain. Yang ketiga adalah sensing extrovert, fokus pada kesenangan, suka dengan pengalaman dan sensasi baru, mudah beradaptasi, orientasi pada realitas. Yang keempat adalah intuiting extrovert, yaitu mampu melihat kesempatan, kreatif, tertarik dengan ide-ide baru, mampu memberikan inspirasi pada orang lain. Yang kelima adalah thinking introvert, tidak mudah bergaul, memiliki kesulitan komunikasi, atau bisa dikatakan dingin terhadap seseorang, mengutamakan pikiran, sulit untuk berpikir praktis. Yang keenam adalah feeling introvert. Nah, penekanan pada perasaan, orang yang misterius, pendiam, sulit untuk didekati, childish, tidak begitu memperhatikan perasaan dan pikiran orang lain. Lalu sensing introvert. Introvert jauh dari dunia keseharian. Yang terakhir adalah intuiting introvert, adalah ekstratik, visioner, tidak mudah dipahami, kontak dengan realita minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan Carl Gustav Jung. Yang pertama itu ada perkembangan pada masa kanak-kanak, fase di masa muda, fase perkembangan parubaya, dan yang terakhir yaitu tahap perkembangan usia senja. Nah, lalu yang pertama itu ada tahap perkembangan di masa kanak-kanak. Di masa perkembangan ini, Jung membagi masa ini ke dalam 3 subtahap, yaitu tahap anarkis, tahap monarkis, dan tahap dualitis. Nah, ya fase anarkis ini dicirikan oleh kesadaran yang berantakan dan spordis. Lalu, fase monarkis ini, anak-anak di fase ini dicirikan oleh perkembangan ego dan oleh permulaan pemikiran logis dan verbal. Lalu yang ketiga ini ada fase dualistik. Nah, di masa ini, anak-anak di mana saat ego terbagi menjadi subjektif dan objektif. Lalu yang keduanya itu ada tahap perkembangan di masa muda. Nah, anak muda umumnya berjuang untuk mendapatkan kemandirian psikis dan fisik dari orang tua mereka.
remaja berusaha untuk menemukan belahan jiwa untuk membangun emosional dengan lawan jenis. Lalu mereka memiliki tugas perkembangan untuk membentuk keluarga, dan dalam fase ini ada dorongan untuk menunjukkan eksistensi, ketenaran, dan popularitas di masyarakat. Lalu permasalahan utama yang dialami oleh orang masa muda ini adalah menaklukkan dorongan kesadaran yang sempit kekanak-kanakan tersebut, di mana dorongan kanak-kanakan tersebut seringkali menciptakan masalah-masalah yang mengganggu di fase kehidupan selanjutnya. Lalu yang ketiga ini saya akan menjelaskan tahap perkembangan di usia parubaya. Nah, menurut Carl Gustav Jung ini, tahap perkembangan parubaya berada di usia 35-40 tahun. Nah, usia parubaya ini dianalogikan seperti matahari yang melewati titik atas dan mulai bergerak menuju senja. Dianalogikan seperti itu. Nah, orang di usia parubaya ini memulai mempertahankan nilai sosial, nilai moral dari mereka pahami dan diyakini. Nah, di usia ini biasanya mereka menjadi kurang fleksibel, kaku, dan fanatik terhadap nilai yang dia yakini tersebut. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan di usia senja. Nah, menurut Jung ini, usia senja adalah tahap terakhir dari fase perkembangan manusia. Nah, di fase ini dianalogikan seperti di mana matahari menuju sunset atau tenggelam. Nah, tahap ini dilukiskan bahwa orang akan mengalami penyusutan kesadaran dan mereka mengalami rasa takut terhadap kematian. Nah, dorongan rasa takut kepada kematian ini diregulasikan seperti dorongan aktivitas spiritual, menciptakan heritage, dan atau warisan. Lalu sebagian besar pasien yang adalah orang-orang di fase parubaya dan berusia senja. Kebanyakan pasien yang ini di fase ini menderita kenangan masa lalu, bergantung dengan putus asa, lalu gaya hidup masa sebelumnya dan berjalan mengikuti gerak hidup tanpa tujuan. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian Carl Gustav Jung yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ego sadar, ketidaksadaran persona, dan yang terakhir ketidaksadaran kolektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada ego sadar. Nah, ego sadar ini merupakan kesadaran dari akal pikiran yang disadari yang menggunakan fungsi rasio. Nah, lalu aspek ego ini sangat mirip dengan ego yang diajukan oleh Freud. Lalu yang keduanya itu ada ketidaksadaran persona. Nah, di sini ialah pengalaman subjektif yang direpresikan pemikiran dengan dorongan yang tidak penting pada masa ini. Nah, contohnya itu saat Anda dalam kelas dan dosen menerangkan mata kuliah tersebut, maka Anda tidak fokus pada liburan yang kemarin Anda lewati. Jadi Anda lebih fokus pada mata kuliah yang Anda sedang jalani pada saat itu. Lalu yang terakhir ada ketidaksadaran kolektif yang dibentuk oleh simbol emosional yang kuat kepada kepala kita. Nah, yang disebut biasa archetype atau ketidaksadaran kebudayaan. Nah, lalu ada nilai-nilai yang menetap dalam kepala kita. Nah, lalu archetype dibentuk dari bayangan atau shadow yang merupakan sisi gelap seseorang yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Nah, bayangan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada anima dan animo. Nah, kalau anima ini ialah dimensi feminin yang terdapat pada laki-laki. Lalu, kalau animo ini dimensi maskulin yang terdapat pada perempuan. Lalu yang kedua dari archetype ini dibentuk dari persona atau topeng yang memperlihatkan sisi kepribadian yang dapat diterima oleh lingkungan sosial. Nah, contohnya itu seperti mungkin Anda tuh merasa benci dengan saudara kandung Anda, tetapi Anda harus tetap mencintai atau menjunjung tinggi rasa cinta pada keluarga. Jadi Anda tuh walaupun kesal, walaupun emosi kepada saudara Anda, tetapi Anda harus tetap bersikap baik agar dilihat oleh keluarga juga kalau Anda tuh baik-baik aja, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Menurut Jung menyatakan bahwa kepribadian atau size bersifat dinamis dengan gerak yang terus-menerus. Dinamika size tersebut disebabkan oleh energi psikis yang disebut libido. Dinamika tersebut karena adanya pembagian energi psikis yang berasal dari pengalaman individual dan pergerakan berbagai aktivitas seperti berpikir, berkeinginan, dan lain-lain. Dalam dinamika size terdapat prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip oposis. Menurut Jung, prinsip oposis
paling sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan, konflik, oposisi juga terjadi antar tipe kepribadian, pikiran lawan, perasaan, dan penginderaan lawan intuisi. Yang kedua ada prinsip kompetensi. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga agar kepribadian tidak mengalami gangguan. Misalnya, bila sikap sadar mengalami frustasi, maka sikap tidak sadar akan mengambil alih. Ketika individual tidak dapat mencapai yang dipilihnya, maka sikap sadar mengambil alih dan muncul ekspresi mimpi. Ada yang ketiga juga prinsip penggabungan. Menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada agar tercapai kepribadian yang seimbang dan integral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Dian Maheswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung. Jadi, sebelum itu, untuk memahami kepribadian seseorang itu harus juga memahami tentang pemikiran alam sadar dan alam tidak sadar. Menurut Jung, alam tidak sadar itu cenderung mendominasi atau mempengaruhi kepribadian itu sendiri. Di sini Carl Gustav Jung itu merupakan seorang tokoh pencetus analytical psychology, di mana awal karir beliau itu sebagai murid dari Sigmund Freud yang digadang-gadangkan sebagai penerus Sigmund Freud. Ayah dari seorang Jung itu merupakan seorang pendeta dan ibunya merupakan seorang putri dari seorang teolog yang percaya akan spiritual dan mistis, hal-hal spiritual dan mistis. Nah, ayah dari ibunya yang ini atau bisa disebut sebagai kakeknya itu menyimpan sebuah kursi kosong, di mana kursi kosong ini digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah mendiang istri pertamanya. Pada umur 3 tahun yang pernah bermimpi menggali tulang hewan purba di suatu goa, di mana dari mimpi tersebut yang ingin mempelajari tentang pikiran bawah sadar yang ditulis atau diberi judul dalam bukunya sebagai Memories, Dreams, and Reflection. Selanjutnya yaitu ada ide awal Jung, di mana ide awalnya ini berupa psychology unconscious yang mengandung hal-hal terkait tentang mitologi, mitos, dan juga fantasi psikotik. Nah, di dalam teori yang sendiri itu menjelaskan tentang apa dan bagaimana psyche. Psyche di sini merupakan suatu gambaran keseluruhan kepribadian seseorang yang mengarahkan kepada pikiran, perilaku, emosi, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada tingkatan psyche itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada conscious, yang kedua personal unconscious, dan yang ketiga ada collective unconscious. Conscious di sini merupakan ego, merupakan pusat dari kesadaran tapi bukan inti dari kepribadian. Jadi conscious di sini tuh hanya memiliki peran yang lebih kecil dibanding dengan unconscious. Kemudian ada personal unconscious. Di sini personal unconscious di sini merupakan ketidaksadaran pribadi. Jadi personal unconscious ini tuh semua pengalaman yang sudah dilupakan, merupakan semua pengalaman yang sudah dilupakan. Ini tuh dapat dibentuk dari pengalaman pribadi individu yang berbeda-beda, karena setiap individu tuh memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan disebut dengan pengalaman yang unik dan juga berbeda. Jadi dari salah satu cara personal unconscious ini itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang itu biasanya melalui dampak kompleks menurut Jung. Dampak kompleks di sini tuh dia terdiri dari emosi, memori, persepsi, dan juga harapan. Nah, untuk memiliki
kompleks di sini tuh berfungsi untuk memiliki kontrol yang kuat terhadap emosi, pikiran, dan perilaku. Oleh sebab itu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Oke, selanjutnya di sini itu adalah collective unconscious. Nah, collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif ini merupakan tingkat terdalam dari psyche yang berisi tentang akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah diwariskan oleh manusia sebelumnya atau dari spesies sebelumnya. Collective unconscious di sini juga termanifestasikan dalam gambaran, tema, dan pola yang disebut sebagai archetypes. Jadi archetypes itu merupakan gambaran pengalaman secara universal yang dimiliki oleh setiap orang dalam ketidaksadaran kolektifnya. Nah, Jung beranggapan bahwa mimpi ini merupakan suatu bukti dari archetypes. Kenapa? Karena mimpi itu mempunyai pola yang sama dari sebelumnya, dan itu sudah diturunkan dari generasi atau spesies sebelumnya. Begitupun dengan halusinasi seorang pasien psikotik. Jadi halusinasi para pasien psikotik ini menurut Jung juga merupakan bukti dari archetypes karena memiliki pola yang sama dengan keturunan yang sebelumnya. Jadi sini saya akan selanjutnya menjelaskan tentang bentuk-bentuk archetypes. Jadi archetypes mempunyai beberapa bentuk, di antara lain yang pertama adalah persona. Persona ini merupakan sisi kepribadian yang ditunjukkan oleh seseorang. Jadi apabila di sini saya sedang bahagia, tersenyum seperti sekarang, itu menunjukkan persona yang saya tunjukkan kepada kalian semua. Yang kedua ada self. Di sini self itu merepresentasikan kesatuan integritas dan juga harmoni ke seluruh kepribadian. Jadi di sini bisa dibilang bahwa self itu yang menyatukan, yang membuat keseimbangan antara conscious, personal unconscious, dan juga collective unconscious. Selanjutnya ada shadow. Shadow di sini merupakan sisi gelap kepribadian yang disembunyikan oleh individu. Maksudnya setiap manusia itu pasti mempunyai sisi gelapnya masing-masing yang tidak ingin diketahui oleh manusia lain atau spesies lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada anima dan animus. Di sini anima ini merupakan sisi feminim dari laki-laki, sedangkan animus sisi maskulin dari wanita. Selanjutnya ada wise old man, kemudian the great mother, dan juga hero. Di sini selanjutnya Jung juga menjelaskan tentang psychology types. Jadi menurut Jung itu ada beberapa tipe psikologi. Tipe-tipe psikologi menurut Jung dibagi menjadi dua, yaitu sikap dasar atau attitude dan juga fungsi. Nah, sikap dasar atau attitude ini dibagi menjadi dua, yaitu introversi dan ekstroversi. Sedangkan tipe psikologi yang fungsi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu thinking, feeling, sensing, dan juga intuiting. Nah, fungsi dari psychology type ini biasanya merupakan sebuah dasar untuk mengukur MBTI. Selanjutnya di sini juga ada menurut Jung adanya psikopatologi itu karena adanya ketidakseimbangan antara berbagai aspek kepribadian, yaitu dari conscious, personal unconscious, dan juga collective unconscious. Begitupun berlaku sebaliknya, di mana kondisi psikologi yang sehat itu di mana individu itu mampu untuk mengintegrasikan seluruh komponen ketidaksadaran dan kesadaran dalam kepribadian seseorang. Nah, proses ini tuh disebut sebagai individuation. Individuation di sini itu seseorang itu
menjadi individu seutuhnya dan dapat memenuhi segala kapasitas dan kemampuan mengembangkan dirinya. Individuation di sini juga itu ditandai dengan kemampuan individu untuk mencapai realisasi diri, kemudian meminimalkan persona, mengenali anima dan animus. Selanjutnya, berani menghadapi sisi bayangan dirinya atau shadow-nya, serta mampu menyeimbangkan introversi dan ekstroversi mereka. Individu yang sudah mencapai pada tahap ini tuh semua berarti dapat atau mampu mengasimilasikan alam bawah sadar mereka ke dalam kepribadian total mereka, sehingga terjadi keharmonisan di antara setiap aspek kepribadiannya. Jadi di sini tuh salah satu hal yang khas dari materi ini tuh adalah adanya collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif sebagai bentuk warisan dari nenek moyang terdahulu. Nah, jadi apakah Anda atau kita semua sudah mencapai proses individuasi? Sebagai penutup, di sini ada sedikit kutipan dari Carl Gustav Jung. The psyche is transformer of development by the relationship of the ego to the conscious.